sangat maju di Asia. Dakwah termaju sekarang ini dan tercepat sekarang ini ada di Jepang. Indonesia saja sudah membangun 5 masjid di Jepang itu. Ya, dan begitu banyak orang Jepang yang kemudian belajar Islam dan masuk ke dalam agama ini. Perkembangan media sosial yang sangat terbuka sekarang ini, mulai dari Facebook, kemudian Instagram, dan sampai kepada TikTok, dan saya yakin akan muncul terus menerus yang lain. Itu menjadikan sekarang anak-anak bangsa yang selama ini tertutup itu semua terbuka, apalagi anak-anak muda. Maka yang baik masuk Islam di Jepang itu anak muda dan wanita khususnya terpelajar berpendidikan. Dan ini semakin tidak bisa tertahankan lagi. Sama di Korea juga, bahkan di China sekalipun. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa itu sudah terjadi perubahan. Jepang tidak lagi tertutup seperti yang kita rasakan. Saya dulu pernah ke Jepang tahun 2000 dengan KBRI, dengan ceramah di sekolah street itu di Tokyo, lalu dikelilingi. Ketika masih sangat tertutup, tapi kemudian ternyata Jepang sekarang ini sangat terbuka sekali. Dan itu yang menjadikan Jepang kemudian mengakomodir banyak hal tentang Islam, termasuk halal dan tempat-tempat ibadah di rumah, di bandara misalnya. Ada restoran halal, kemudian ada tempat-tempat ibadah bagi orang Islam. Jadi Jepang saya kira terbuka, dan Jepang ini memiliki tabiat, nature, kemanusiaan yang sangat identik dengan akhlakul karimah kita. Sangat humble, sangat hormat kepada orang. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana kita menjembatani agar ajaran-ajaran yang selama ini disalahpahami dan menakutkan bagi mereka bisa kita klarifikasi. Banyakkan dengan pembuktian saja dalam kehidupan keteladanan. Nah, tentang dakwah secara global Muhammadiyah Indonesia, kan networknya sangat bagus sekali. Bagaimana Unida bisa terjadi Amerika, insya Allah bisa. Segala sesuatu bisa kita lakukan. Saya organisasi kami selama ini, saya punya yayasan namanya Nusantara Foundation itu punya kerjasama dengan sekolah di Serpong namanya ECM, Insan Cendekia Madani. Kami mendatangkan pelajar dari sekolah ini setiap tahun 2 kali. Satu angkatan 20 orang. Selama 2 bulan kita drill, kita didik mereka untuk menjadi pemimpin dengan skill bahasa yang baik dan cara komunikasi. Mereka berinteraksi dengan non-muslim, mereka kemudian tinggal di pesantren kita dan lain sebagainya. Hanya saja sejak Trump menjadi presiden, ya semua menjadi susah. Yang punya visa saja belum tentu dikasih visa masuk lagi. Ada kemarin kita undang imam dari Indonesia untuk menjadi imam di Amerika Serikat, dikasih cuma seminggu saja. Ada yang hanya sebulan saja. Jadi kasihan betul. Jadi Trump ini sedang memperketat imigrasi. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan terbuka lagi. Kemudian Prof dari Unida, salam untuk siapa namanya beliau yang rektornya, yang dari Insis tadi. Rektor Unida siapa? Hamid ya, Profesor Hamid. Ya, kami sebenarnya saling biasa komunikasi dengan beliau. Ya, jadi memang salah satu hal yang kita rasakan dan ini yang sebenarnya paling kritis ya, adalah penyakit perpecahan di umat ini. Berbeda itu bukan berarti berpecah. Perbedaan tidak harus dimenai sebagai perpecahan. Perbedaan itu alami, natural sifatnya. Tapi kita tidak dewasa menjadikan perbedaan yang sama. Dan karena syukur ada apa namanya yang menyatukan silaturahmi tadi kan penting sekali. Saya sebelum COVID diundang oleh teman-teman Muhammadiyah NU ke Eropa. Jadi dua-duanya undang. Jadi kalau saya lihat mayoritasnya NU, saya tutup dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi kalau saya Muhammadiyah banyak masuk dengan Allah. Jadi sebenarnya apa sih alasan kita nggak bisa bekerja sama ini? Bahkan yang maaf saya tutup begini ya mengenai Syiah Sunni yang selama ini selalu kita permasalahkan. Bapak dan Ibu, saya ini bertetangga dengan Masjid Syiah di Kota New York. Kalau ada diberikan kesempatan jalan-jalan ke Kota New York, begitu keluar dari bandara, sebelah kanan kalau masuk kota, ada namanya Al-Hui Foundation. Itu Masjid Syiah dari Irak. Kami sudah 10 kok. Saya datangi. Imamnya namanya Syekh Fadil As-Sahlani. Saya katakan Syekh Fadil, saya ingin bertanya tiga hal. Yang pertama adalah, kamu sudah berapa kali menikah? Dia paham. Oh, maksud kamu nikah mut'ah. Dia katakan begini, itu memang paham dalam mazhab kami. Memang paham dalam mazhab, pendapat mazhab. Tapi yang mempraktikkan segelintir saja. Sama dengan poligami secara umum dalam umat Islam. Tapi yang mempraktikkan berapa orang Islam berpoligami? Kalau profesor di Unida mungkin. Tapi tidak banyak maksud saya. Itu konsep. Tapi bukan berarti menjadi konsep yang baku dan umum. Harus prakteknya. Memang ada selalu yang
mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Termasuk poligami kesempatan dalam kesempitan. Ini yang jadi salah. Poligami ke Jerman tadi ini Pak Ketua Forum. Jadi saya tanya yang kedua, saya dengar kamu itu mengutuk sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Dia katakan imam di mazhab kami, kata mazhab, ada memang yang ekstrim. Tapi kan di Sunni juga ada yang seberang sini mengkafirkan sini. Ada yang ekstrim, tapi tidak semua. Lalu bagaimana pendapat kamu dengan Abu Bakar, Utsman, Umar? Dia katakan pendapat kami adalah kami tidak setuju Abu Bakar jadi khalifah. Kami maunya Ali, tapi tidak sampai mengutuk atau mengkafirkan. Saya katakan kalau itu perbedaan politik. Kalau berbicara perbedaan kan dalam bahasa modern politik. Dan perbedaan kita politik sebenarnya. Jadi banyak hal yang selama ini kita di dogma seolah-olah sebuah kebenaran mutlak, tapi perlu klarifikasi. Berapa orang di antara kita ini pernah sebenarnya berkomunikasi dengan orang Syiah? Lalu yang terakhir saya tanya, saya dengar kamu punya Quran yang berbeda. Karena saya dengar ada 10% wahyu tidak turun kepada Muhammad, 10% itu turun kepada Ali. Dia ambil tangan saya, karena kan diusinya. Dia ambil tangan saya, dia katakan, Imam, coba lihat semua Al-Quran yang ada di sini. Kalau ada Al-Quran yang berbeda dari Quran kamu, saya akan bakar di hadapan kamu. Itu juga informasi harus kita klarifikasi. Jadi maksud saya, sampai kepada perbedaan yang selama ini dianggap sangat fundamental, perlu diklarifikasi. Kita sudah banyak termakan narasi-narasi yang memecah belah kita. Pertanyaan saya sekarang ini mendasar saja. Siapa, negara mana di antara sekian 50 negara Islam itu yang paling berani menghadapi Amerika saat ini? Tunjukkan. Bahkan di saat saudara kita dibantai di Gaza, Duta Besar Uni Emirat datang ke kedutaan Israel di Washington DC, menghadiri perayaan hari jadi Israel, memuji-muji Israel di saat saudara kita dibantai. Kita harus jujur. Maka kalaupun kita berbeda secara prinsip, anggaplah ada agama yang betul-betul melanggar, nanti kita berhadapan di hadapan Allah. Kan Allah itu mengatakan kamu salah, kamu benar. Jadi salah nanti kita berhadapan. Tapi dalam konsep dunia kita sekarang ini, yang kita perlu karena membangun kebersamaan dan persatuan umat. Bayangkan kalau 57 negara Islam ini terus bersatu. 67% kekayaan dunia ada di negara Islam. Negara kita ini apa kurangnya? Kalau dunia Islam bersatu dahsyat sekali. Tapi kita tidak bisa bersatu. Salah satu penyebabnya apa? Saya khutbah di PBB seperti Pak Sultan sebutkan, Pak Iskandar, sekali sebulan, setiap 5 tempat. Di sana banyak dubes-dubes, ada dubes Saudi, dubes Suriah, ada dubes Iran, dubes Irak. Walaupun terkadang kalau lagi konflik negaranya, dubesnya harus berjauhan. Tapi rata-rata setelah salam datang juga salaman. Jadi di saat-saat sengit genosida di Gaza, itu saya tanya, what you have done so far? Apa yang Anda sudah lakukan saudara kita di Gaza? Jawabannya seragam. Kita masing-masing punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional apa? Tapi ketika kita membela saudara-saudara kita dibantai, dikorbankan saudara-saudara kita itu atas nama kepentingan nasional. Ada negara berangkulan dengan Israel di balik layar di saat saudara kita dibantai. Mana solidaritas ukhuwah Islam itu? Ini yang kita maksud penting yang membangun kesatuan sekarang ini. Jadi maksud saya adalah mudah-mudahan kita bisa membangun kembali. Ada penyakit, memang penyakit wahani. Penyakit wahani. Dunia wakil mungkin bisa kita lagi apa itu hadis wahani. Itu Pak Nur Hadi banyak sekali ini. Tapi apa lagi ya? Ya sudah saya kira begitu Nafisa klarifikasi tadi. Jadi begini, memang kita sekarang ini di satu sisi bersyukur bahwa kita mendapatkan informasi-informasi mudah tentang dunia luar, karena dunia kita dunia terbuka global. Tapi memang kita harus perlu berhati-hati, jangan sampai kemudian kita termakan oleh informasi-informasi yang tidak benar juga. Maka perlu klarifikasi. Ajaran Islam kita jelas. Inja akum fasikum min abain, fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka silakan buka sebanyak-banyaknya, dapatkan sebanyak-banyaknya informasi, tapi berkuat saringan. Kalau tidak bisa akan termakan dengan informasi hoax yang tidak pernah dibawa. Allah a'lam. Ada waktu sedikit, di jam 11. Saya kasih kesempatan satu mahasiswi lagi. Ini mahasiswi ini kayaknya kelasnya kelas misal gitu. Kalau bapak-bapak di sini malah kelasnya kelas pertama turbo langsung ngegas, ini bisa gini. Satu lagi ya. Izin mungkin dari alumni, mana alumni? Oh ya, ini ada alumni Bapak. Oh alumni ya. Ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kaitannya dengan judul dakwah di Amerika dan perubahan politik global. Yang pertama, bagaimana cara menyeimbangkan nama Rosa Ida, alumni S1 dan S2 di Uniba. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara menyeimbangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan pendekatan diplomasi ketika terjadi ketegangan geopolitik yang melibatkan sesama masyarakat muslim di sana. Kemudian yang kedua, tantangan sosial dan identitas di tengah perubahan politik yang memicu sentimen Islamfobia. Bagaimana metode dakwah kontemporer yang paling relevan untuk membangun citra Islam yang damai dan inklusi di sana? Karena jawaban ini nanti juga insya Allah akan bisa kita terapkan di sini, yang mana di Amerika itu untuk pemilu dan sebagainya walaupun berbeda itu mereka bisa rukun. Nah kalau di sini kadang kan yang sewu ada di pemilu dan sebagainya, sehingga jawaban ini nanti siapa tahu bisa diterapkan di sini walaupun berbeda pendapat. Itu terima kasih. Iya, jadi komunitas muslim di Amerika itu sangat kompleks sekali. Kompleksnya itu macam-macam karena kita memang sangat ragam sekali. Latar belakang etnis, latar belakang budaya, latar belakang negara asal, latar belakang penafsiran agama, itu ada semua di Amerika Serikat. Saya kebetulan memimpin namanya Jamaica Muslim Center, mayoritasnya Asia Selatan. Banyaknya dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, lebih banyak Bangladesh. Nah ini bagaimana saya dari Indonesia, yang orang mengenal saya Syafi'i, sementara mereka Hanafi, kan begitu. Nah jadi sangat kompleks. Kita mau mulai menentukan bulan awal Ramadan saja, juga di sana macam-macam. Ada yang harus melihat lokal dengan rupiah, seperti teman-teman kita di NU di Indonesia. Ada juga yang kalkulasi hisab ilmi atau scientific calculation Muhammadiyah di sana. Tapi ada juga ikut aja negara asal gitu. Jadi kan negara asalnya 2 hari kemudian mulai, 2 hari juga kemudian mulai. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Namanya bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini? Ya kembali kepada filsafat tadi, bahwa perbedaan bukan berarti perpecahan. Pada akhirnya kalau kita merasa bahwa teman kita salah dan kita benar, ya sudah, nanti pasti kita hormati ketika dia memilih pendapat itu. Pasti bukan tidak punya alasan. Mungkin alasannya kita nggak paham. Makanya kan para ulama kita mengatakan begini, ra'yuhu shawabun yahtamilus al-khata' wa ra'yuhu khata'un yahtamilus shawab wa ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatnya salah tapi mengandung kebenaran. Walaupun saya mungkin nggak paham di mana kebenaran. Dan pendapatku benar dan mengandung kesalahan. Kenapa? Saya juga manusia memahami kan. Sebagai manusia pasti punya keterbatasan. Nah ini yang sebenarnya kita membangun kedewasaan untuk memahami seperti ini. Jadi walaupun kami sangat kompleks, ragam, tapi bisa kita tetap membangun kebersamaan itu. Dan ini bukan hanya dalam agama ya, dalam hal politik sekalipun. Tahun 2000, ketika pemilihan Presiden Bush melawan Al Gore setelah Clinton itu, Al Gore itu kan memilih calon presidennya seorang Yahudi namanya Lieberman dari Connecticut. Secara tradisional, masyarakat Muslim, khususnya Afro-American, itu memilih Demokrat. Tapi tiba-tiba saja imigran Muslim imigran yang datang dari luar itu memilih Bush yang Republikan. Alasannya satu, karena calon wakil Al Gore adalah Yahudi. Maka dia memilih Republikan. Akhirnya umat Islam berpecah dalam hal perpolitikan. Tapi ternyata alhamdulillah perpecahan itu bukan berpecah, berbeda pendapat. Tapi alhamdulillah perbedaan itu ternyata tidak menjadikan kita berpecah. Imam Siraj mendirikan satu organisasi namanya MANA, Muslim Alliance of North America. Itu organisasi politik terbaru khusus bagi Afro-American saja, karena marah kepada imigran. Tapi itu tidak menjadikan sampai kita berpecah belah. Jadi perbedaan sekali lagi tidak harus menjadikan kita berpecah belah. Mau Allahul muwaffiq wa rasulullah, kalau kita sebagai umat yang sama-sama merujuk pada Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu yang kedua adalah menghadapi Islamofobia memang tidak mudah. Jadi pertama Islamofobia kan kita pahami
itu memang bagian dari sunnatullah dalam dakwah. Jangan pernah bermimpi bahwa fobia itu akan selesai. Karena kata Al-Quran yuridullah itu fi'l mudhari itu. Kalau terjadi hari ini, terjadi besok. Karena itu fi'l mudhari, continuous tense, akan terus menerus. Tinggal bagaimana kita menyikapi adanya resistensi itu dengan sikap yang bijak. Yang boleh jadi justru resistensi itu berubah menjadi jalan hidayah. Seperti tadi itu yang datang marah-marah itu kan jabat tangan semua, ternyata marahnya menjadi jalan hidayah itu kan. Kamu gitu. Ini kan tantangan kepada kita. Jadi sekali lagi Islamophobia tidak akan habis. Jangankan belum ada wali kota muslim, sekarang ini saja Islamophobia di kota New York juga masih tinggi. Bahkan ada orang yang sengaja bikin patung dekat rumahnya seorang tani. Mohon maaf saya dengan jari tengah. Jari tengah ini kan pelecehan. Dia bikin patung besar itu menunjuk jari tengah kepada rumahnya Imam Tani, rumah wali kota itu. Ya sudah, Imam Tani tersenyum, itu bagian dari ekspresi kebebasan di Amerika Serikat. Bagaimana kita menyikapi yang itu? Tapi maksud saya adalah jangan pernah berkhayal bahwa tantangan dalam dakwah kita itu akan berhenti. Tinggal bagaimana kita menyikapi tantangan itu sehingga tantangan itu jangankan membawa hadap positif bisa berbalik menjadi jalan hidayah. Insya Allah. Dan itu terjadi banyak di Amerika Serikat. Orang yang marah-marah, orang yang datang dengan kutukan, daripada akhirnya kemudian menerima kebenaran ini karena cara kita menyikapi tantangan yang ada. Saya kira demikian. Maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kehormatan luar biasa ini. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan Pak Toha untuk memberikan sedikit informasi. Silakan.